Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Eko Wahyudi, NPM 718212463, dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2018 A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan kembali terkait materi yang bertema seleksi personel dan repatriasi, di mana perusahaan multinasional melakukan seleksi karyawan dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan personel di negara asal maupun perusahaan cabang pada berbagai negara lain. Selanjutnya ada 3 dasar yang digunakan dalam melakukan seleksi personel berdasarkan ketiga macam sumber atau asal personel akan diperoleh 3 macam jenis manajer. Selanjutnya sumber-sumber SDM. Di sini 1 home country nasional atau manajer dengan kewarganegaraan di mana perusahaan multinasional berasal. Yang kedua host country nasional atau manajer dengan kewarganegaraan negara di mana perusahaan mempunyai cabang di luar negeri. Yang ketiga third country. Di sini manajer yang ditugaskan ke luar negeri yang tidak berasal dari negara asal MNC maupun negara cabang MNC namun dari negara lain atau negara ketiga. Selanjutnya alasan menggunakan host country nasional. Biasanya para individu host country nasional sudah terbiasa dengan budaya setempat. Yang kedua memahami bahasa setempat. Dan yang ketiga biaya lebih murah daripada home country nasional. Yang keempat membayar dan merekrut mereka merupakan public relation yang baik. Untuk alasan menggunakan third country di sini gaji dan biaya personel lainnya biasanya relatif lebih rendah daripada home country nasional. Selanjutnya mereka memiliki pengetahuan pekerjaan yang baik terhadap pekerjaan dan memahami bahasa perusahaan cabang beroperasi. Kriteria umum terdiri dari kemampuan berpendapat atau ability to adapt, memiliki kompetensi teknis atau technical competence, kemampuan beradaptasi pasangan dan keluarga atau spouse and family, adaptability. Selanjutnya memiliki keahlian hubungan manusia atau human relation skill. Yang seterusnya keinginan melakukan tugas luar negeri atau desire to serve overseas. Yang selanjutnya pengalaman luar negeri yang lalu atau previous overseas experience. Selanjutnya memahami budaya negara yang dituju atau understanding of host country culture. Selanjutnya memiliki kualifikasi akademik atau academic qualification
Selanjutnya pengetahuan bahasa negara atau knowledge of language of country. Memahami budaya negara asal atau understanding of home country culture. Selanjutnya menurut Tung personel yang ditugaskan ke luar negeri dapat dikelompokkan kepada 4 kategori. Yang pertama itu CEO atau Chief Executive Officer, atau kriterianya terdiri dari yang pertama good communication, yang kedua have management talent, yang ketiga maturity, yang keempat emotional stability, yang kelima ability to adapt to new environment. Untuk yang kedua functional health atau FH, kriterianya adalah yang pertama maturity, yang kedua emotional stability, yang ketiga technical knowledge. Untuk yang ketiga troubleshooter atau orang yang membantu permasalahan dalam perusahaan. Kriterianya yang pertama itu technical knowledge, yang kedua able to exercise, yang ketiga inisiatif, yang keempat kreatif. Untuk yang keempat di sini operatif atau OP. Untuk kriterianya maturity, emotional stability, respectful of law people. Untuk kriteria khusus di sini ada kemampuan menyesuaikan perubahan budaya, atau adaptability to culture change, atau yang kedua kebebasan dan kemandirian atau independence and self reliance. Yang ketiga kesehatan fisik dan emosi atau physical and emotional health. Yang selanjutnya usia, pengalaman dan pendidikan tertentu, age, experience and education. Selanjutnya pelatihan bahasa atau language training. Selanjutnya dorongan melakukan tugas luar negeri, atau motivation for foreign assignments. Selanjutnya pasangan dan ketergantungan atau spouses and dependents. Selanjutnya pasangan atau anggota keluarga harus memahami dan saling mendukung untuk keberlangsungan pekerjaan sang manajer. Biasanya akan melakukan penyaringan kemampuan anggota keluarga yang dia akan diajak ke luar negeri oleh calon manajer yang akan ditugaskan ke negara lain. Yang pertama itu kemampuan kepemimpinan atau leadership ability. Prosedur seleksi personel internasional ada 2 yang digunakan MNC. Yang pertama itu tes, yang kedua interview. Dari hasil penelitian bahwa 127 manajer MNC ternyata prosedur tes tidak populer. Repatriasi pemulangan kembali manajer yang sudah ditugaskan ke luar negeri disebut repatriasi atau repatriation. Alasan pemulangan atau pengembalian para ekspatriat antara lain, yang pertama secara formal masa tugas sudah selesai, yang kedua para ekspatriat menghendaki anaknya sekolah di negara asal, mereka tidak bahagia dan nyaman bekerja di negara lain. Yang selanjutnya mereka gagal melakukan tugas luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.